Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita tidak akan praktikum, melainkan konten Rinalin, review jurnal Sinawin. Di Rinalin kali ini bersama saya Sultan Sina, pakai S tentunya, soalnya kalau pakai X jadi Sultan Sina. Di Rinalin kali ini kita bertemakan tentang kemiskinan para praktikan. Para praktikan juga tahu bahwasanya kemiskinan ini merupakan masalah yang besar. Dari kemiskinan banyak orang yang bisa melakukan kejahatan, mereka terpaksa melakukan kejahatan, bahkan mereka menjadi kriminal. Dan lantaran kemiskinan pula banyak orang yang meninggal juga. Contoh di Afrika sana, pernah melihat foto yang seperti ini. Nah, foto ini diambil oleh fotografer yang tidak sengaja dia memfoto seorang anak Afrika yang kelaparan. Kemudian fotografer ini mendapatkan malah bahasa apa fotografer. Para praktikan kemiskinan merupakan suatu fenomena kehidupan yang sangat perlu kita perhatikan. Tidak bisa kita berantas, akan tapi setidaknya kita kurangi. Apakah kemiskinan itu bisa kita ubah? Apakah kita bisa menjadi seorang kaya dari kita miskin? Dan kalau tidak bisa, sebaiknya ketika kita dalam kondisi miskin itu bagaimana praktikan? Jadi para praktikan, karena kan sudah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, yang beragama Islam bisa paham bahwasanya kehidupan ini hanyalah diisi dengan adanya rasa bersyukur dan sabar para praktikan. Jika bersyukur, ketika sabar. Maksudnya apa? Ketika kita kaya, kita tidak boleh terlena dan membeli barang yang saja hanya sesuai nafsu saja. Kemudian kita miskin, sabar lebih diutamakan. Karena kemiskinan itu saja, kita mau membeli apapun itu tidak ada dalahnya. Jadi sabar itu lebih ditekankan ketika kita miskin. Dan bersyukur, kita harus bersyukur juga karena diberi kehidupan dan diberi karunia kemiskinan. Karena kemiskinan itu kita bisa mengekang hawa nafsu dengan terpaksa para praktikan. Nah, itu hanyalah sedikit menghibur diri bagi kita yang kemiskinan para praktikan. Para praktikan sekalian, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja di praktikum kali ini kita mencari jurnal atau artikel itu di Google Scholar terlebih dahulu. Dan di Google Scholar, Sinawin sudah mencari dan memilah, dia tidak memilah, yang paling atas kita pilih. Jadi para praktikan, judul jurnalnya atau artikelnya adalah Problem Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam. Nah, para praktikan, meskipun yang kita bahas dalam pandangan Islam, akan tetapi para praktikan, bila Anda beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, atau Konghucu, tidak menjadi masalah. Para praktikan tetap menonton video ini. Lantaran menonton video ini, para praktikan bisa menambah pengetahuan, wawasan para praktikan sendiri tentunya. Dan tentu saja siapa tahu Anda login. Cuak. Para praktikan sekalian, sebelumnya terima kasih telah mensubscribe, mendukung channel kami, sehingga channel kami sekarang sampai subscriber sebanyak hampir 2000 para praktikan. Jadi kami mendapatkan penghargaan, namanya adalah YouTube Black Play Bottom para praktikan. Dan kita mungkin tidak bisa mendapatkan ini lantaran para praktikan tidak subscribe channel kami. Dan terima kasih ya bagi kalian yang sudah subscribe dan terus pantengin Sinawin. Ini dia para praktikan. Nah, para praktikan, jadi ini merupakan satu penghargaan bagi kami dari Sinawin yang telah hampir mencapai subscriber 2000. Dan tentunya hadiah ini tidak bisa kita dapatkan lantaran kalian, para praktikan. Menghalu. Bang aja. Para praktikan, jadi sebenarnya ini adalah bikinan dari Sinawin. Terlebih dahulu ini adalah kami tidak mendapatkan penghargaan dari apa-apa dari YouTube. Ini hanyalah print-printan logo YouTube, kita print saja. Dan sebenarnya kita memang sedih karena subscriber kita tidak bertambah mungkin. Jadi tolonglah subscribe. Kehaluan kami semoga bisa menjadi berkah bagi kalian semua. Nah, ini kita abang saja para praktikan. Teng. Para praktikan, jadi langsung saja kita ke review jurnal atau artikelnya para praktikan. Kita akan tunjukkan di sini. Oke, kita geser di sini biar bisa terlihat. Oke para praktikan, jadi kita searching di sini. Tadi sudah saya bilang miskin dan kaya, ini sudah ada. Tadi saya sudah searching miskin dan kaya, sudah ada. Tinggal klik ya, muncul di sini. Dan inilah para praktikan nomor ini.
Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam. Perhatikan, ditulis oleh S. Hadi. Kita buka, para perhatikan, jadi Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam, ditulis oleh S. Sofyan Hadi. Para perhatikan, merupakan jurnal Astirah volume 43 nomor 2 2009. Para perhatikan, jadi kita akan membaca abstraknya di sini. Kemiskinan terkait tak jauh dari masa ketika manusia ada, ya selalu menjadi problem manusia yang membayang-bayangi kehidupan dari segala zaman. Kemiskinan ini merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri, karena dalam kehidupan itu ada yang miskin, ada yang kaya. Miskin kaya itu saling berdampingan. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, kemudahan itu bersamaan dengan adanya kesulitan, kemudahan kesulitan, akhirnya positif dan negatif itu saling berdampingan. Pada praktikan contohnya kaya dan miskin itu ibaratnya kaya itu positif, miskin itu negatif, itu saling berdampingan sehingga timbullah yang namanya kehidupan. Tentu saja Anda tahu listrik itu kan mengalir dari positif ke negatif. Jika sama-sama negatif itu akan tolak menolak, tidak adanya aliran. Jadi sudah intinya tidak ada dinamis atau mengalir. Nah, kemiskinan itu merupakan suatu fenomena yang ada di dalam kehidupan. Di sini kata kunci adalah miskin dan kaya. Perhatikan. Jadi perhatikan kemudian pendahuluan di sini dilatar belakangi oleh kehidupan merupakan suatu yang mulia dan sangat berharga. Setiap makhluk hidup termasuk dalam manusia dilengkapi dengan naluri untuk mempertahankan hidup dan adanya kecenderungan hidup lebih kekal. Manusia sebagai makhluk hidup yang berpredikat ahsan at-taqwim tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan, tetapi juga mempunyai kesadaran untuk mempertahankan hidup. Dengan kesadaran ini memunculkan daya pilih dan daya upaya kasab pada diri sendiri. Hal inilah yang merupakan pangkal perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Kebudayaan dan peradaban yang dihasilkan oleh cipta, rasa, dan karsa manusia amat terkait dengan peranan yang di dunia ini sebagai khalifah dan hamba. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagai insan dengan kapasitas akalnya, manusia sebagai khalifah. Dia menerima pelajaran dari Tuhan tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, para praktikan sekalian, jadi kemiskinan dan kekayaan ini kenapa ditulis oleh penulis? Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwa kemiskinan dan kekayaan itu merupakan sebuah budaya atau fenomena yang selalu ada dari masa ke masa. Para perhatikan, jadi kemiskinan dan kekayaan ini merupakan sebuah takdir. Ketika kita membahas tentang takdir, pada perhatikan, jadi takdir itu bisa dikatakan ada yang pendapat bahwa takdir itu sudah hukum patri, jadi tidak bisa diubah lagi. Namun doa itu bisa merubah takdir. Para perhatikan. Nah, tapi kenyataannya doa itu juga termasuk takdir. Di sini pengertian miskin dan kaya, para praktikan. Jadi pengertian miskin dan kaya di sini secara etimologis kata miskin berasal dari sakana yang berarti diam, tidak bergerak, tenang, mendiami, dan menjadi miskin. Para praktikan sekalian, jadi intinya kemiskinan adalah taraf kehidupan di bawah tingkat pada umumnya. Para praktikan, pada kemiskinan itu taraf untuk disebut seorang miskin itu berbeda-beda, tergantung orang mendefinisikan miskin itu apa terlebih dahulu. Kita bahas dulu kaya. Para perhatian kaya itu apa? Kaya itu merupakan orang yang kebutuhan pokoknya terpenuhi dan dapat menikmati kehidupan secara layak. Para perhatikan, jadi kekayaan itu apa? Merupakan orang yang memiliki kemampuan menengah atau menengah ke atas. Kenapa bisa disebut kaya dan kenapa bisa disebut miskin? Karena mereka saling melengkapi, saling mengadakan. Para perhatikan, orang bisa disebut kaya, kenapa? Karena adanya orang miskin. Orang bisa disebut miskin karena adanya orang kaya. Nah, para perhatikan, kemudian di sini ruang lingkup kemiskinan. Jadi dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai deficient trap atau jebakan kekurangan. Jadi jebakan kekurangan terdiri 5 ketidakberuntungan, yaitu kemiskinan itu sendiri, kemudian kelemahan fisik, yang ketiga keterasingan, yang keempat kerentanan, dan yang kelima adalah ketidakberdayaan. Ketidakberuntungan ini saling terkait satu sama lain sehingga merupakan deprivation trap. Jadi para perhatikan, ketika kalian miskin, Anda mungkin memiliki 5 dari jebakan kekurangan ini. Para perhatikan, namun untuk mengukur standar kemiskinan ini banyak terdapat perbedaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terdapat 2 kategori tingkat kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Jadi para perhatikan, kemiskinan itu bila dipandang secara kualitatif maupun kuantitatif. Para perhatikan, jadi ada yang namanya kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Para perhatikan, kemiskinan absolut itu biasanya berdasarkan kuantitatif. Para perhatikan, jadi dia dianggap miskin karena apa? Karena memang dia itu kehidupan dia itu tidak mampu membiayai sandang pangan papanya. Itu kemiskinan kuantitatif, jadi secara objektif dia itu miskin. Nah, kemudian kalau kemiskinan relatif itu kemiskinan yang sebenarnya itu dia mungkin bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan dan bapaknya, kan tapi di lingkungannya itu dia
berada di lingkungan Sultan Andara atau Raffi Ahmad para perhatikan. Jadi ketika misal Anda yang berpenghasilan 5 juta sebulan itu berada di lingkungan Sultan Andara di Raffi Ahmad sana itu. Nah, terdapat beberapa dimensi terkait dengan gejala kemiskinan. Pertama, kemiskinan berdimensi ekonomi atau materi. Hal ini misalnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Dimensi ini lebih bersifat kualitatif. Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural dan politis. Hal ini disebabkan oleh kekurangnya memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Dan ada 3 kemiskinan dari dimensi tadi: kemiskinan natural, kemiskinan struktural, kemudian sama kemiskinan kultural para perhatikan. Jadi para perhatikan, kemiskinan natural itu yang berdimensi yang pertama tadi, yaitu berdimensi ekonomi dan materi. Jadi para perhatikan, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang memang alami, jadi dia secara materi itu memang miskin dan secara sumber daya alamnya juga dia memang miskin. Jadi itu berdasarkan dimensi pertama tadi, ekonomi dan materi para perhatikan. Kemudian kemiskinan struktural para perhatikan, jadi kemiskinan struktural ini berdasarkan dimensi yang ketiga tadi, yaitu struktural dan politik para perhatikan. Contohnya para perhatikan, kemiskinan struktural itu maksudnya adalah jika di daerah Anda itu terdapat suatu tingkatan desa biasanya itu, meskipun dia berpendapatan rata-rata pada umumnya, tapi karena dia bukan siapa-siapa, dia bukan merupakan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat dan desa, dia termasuk dalam kemiskinan struktural, perhatikan struktural. Nah, yang ketiga kemiskinan yaitu kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini merupakan sama dengan berdimensi yang kedua tadi, dimensi tentang budaya, sosial budaya. Jadi kemiskinan kultural itu biasanya diturunkan oleh orang tua kita. Jadi para perhatikan, jadi kemiskinan kultural itu merupakan biasanya dalam komunitas orang-orang desa yang sudah menerima keadaannya. Ketika dia miskin, dia sudah nerimo. Dalam kata lain, nerimo itu sudah pasrah, dia sudah qanaah. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang kaya. Jadi itulah salah satu contoh dari kemiskinan kultural, itu budaya. Nah, kemiskinan yang seperti ini cukup layak diapresiasi. Oke para praktikan, lanjut. Nah para praktikan, sekarang kita akan ke pembahasan utama, yakni hubungan takdir dengan miskin dan kaya. Para praktikan, hubungan takdir dengan miskin dan kaya, mungkin Anda bisa membayangkan apa yang akan dibahas, yakni kira-kira ketika kita miskin, apakah kita bisa menjadi orang yang kaya? Kita bisa mengubah takdir, istilahnya seperti itu. Miskin itu apakah bisa menjadi kaya dan bagaimana? Nah seperti ini para praktikan, setidaknya terdapat 3 jenis takdir Tuhan. Pertama, takdir Tuhan yang berlaku pada fenomena alam fisik. Takdir mengandung makna hukum atau ketentuan Tuhan yang mengikat perilaku alam yang bersifat objektif, sehingga watak serta hukum kausalitas alam mudah dipahami manusia, misalnya kerjanya obat-obat yang dimasukkan dalam tubuh manusia. Kedua, takdir yang berkenaan dengan hukum sosial, perhatikan. Jadi hukum sosial di sini sunnatullah yang berlakunya melibatkan manusia. Jadi para perhatikan, sunnatullah itu ternyata sunnatullah adalah suatu hukum alam tapi yang berkaitan dengan adanya manusia, itu sunnatullah. Ketiga, takdir yang dalam pengertian hukum kepastian Tuhan yang efeknya diketahui setelah di akhirat nanti. Untuk memahami takdir ketiga ini biasanya disikapi dengan iman, jadi kita harus menyikapinya dengan iman. Para perhatikan, makna takdir dalam Al-Quran biasanya digunakan kata qada atau dekret Tuhan untuk menyebut jenis takdir yang ketiga ini, yang nasibnya ditentukan berdasarkan hasil perbuatannya di dunia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka takdir pada dasarnya merupakan semacam hukum sebab akibat yang berlaku secara pasti yang dioperasikannya di bawah kontrol dan pengawasan Tuhan. Nah inilah pengertian dari takdir itu sendiri. Berlakunya hukum kausalitas ini ada melibatkan manusia dan ada yang tidak. Perhatikan para praktikan sekalian, jadi kita membahas tentang hukum takdir. Jadi merupakan rukun Islam yang ke-6. Takdir itu ada 2, yaitu takdir qada dan qadar. Para praktikan, jadi para praktikan dulu kalau di SD itu bisa guru menjelaskan bahwa qada itu tidak bisa diubah dan qadar itu bisa diubah. Kalau nggak salah ya, atau qada itu bisa diubah kalau nggak salah. Jadi kebalik. Di qada itu bisa diubah, qadar itu tidak bisa diubah kalau nggak salah. Kenapa? Karena qadar itu biasanya berkaitan dengan kita, misal kita memiliki kedua orang tua kita memiliki, kita menjadi laki-laki itu merupakan qadar kalau nggak salah. Nah, qadar itu merupakan ketetapan yang bisa diubah karena kan berkaitan dengan masa depan yang belum kita ketahui. Qada, nah itu di SD seperti itu. Nah para pendidikan, jadi kita menambah lagi wawasan tentang qada dan qadar. Jadi qada dan qadar kita bisa mengambil hikmahnya dari sini. Qadar itu merupakan qada dan qada itu merupakan qadar. Maksudnya seperti ini, qada itu merupakan gabungan dari beberapa qadar. Dari qadar kita misal kita contohkan aja Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sekarang kan menjadi orang sultan kaya, berarti dia menjadi kaya lah. Raffi Ahmad dia menjadi kaya seperti qada ini ditetapkan menjadi kaya, tapi dia memiliki qadar sebelumnya. Dia misal dia seorang anak dari menengah ke atas mungkin, kemudian dia ganteng juga, qadarnya dia memiliki ganteng menengah ke atas, good looking lah. Qadar Raffi Ahmad kemudian
kodarnya dia ganteng menengah ke atas, kemudian kodar yang selanjutnya dia memiliki gonta-ganti pacar, kodarnya dia memiliki teman-teman yang baik yang selalu support, dan kodarnya dia juga orang yang bersemangat, dan kodarnya dia diberi kemudahan, dan kodarnya dia menikah dengan Nagita Slavina dan kodok. Nah, dan dari kodar-kodar ini kemudian kodok lah ketetapan biasanya dia menjadi seorang yang kaya seperti sekarang ini. Jadi kodok itu merupakan gabungan dari beberapa kodar. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan seperti itu para pendengar. Berangkat dari pemahaman yang demikian ini, fenomena kemiskinan dan kekayaan bukanlah nasib final yang harus dialami manusia. Dengan kemampuan berpikir dan berkehendak, manusia beraktualisasikan potensinya untuk mempertahankan hidup baik secara ekonomi yaitu bekerja maupun aspek kehidupan lainnya. Namun fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan dan kekayaan disikapi secara berbeda-beda. Kelompok pertama yang diwakili oleh orang-orang zuhud, pendeta dan sufi, mereka berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah suatu keburukan yang perlu diatasi dan bukan pula suatu problem yang harus dipecahkan. Kemiskinan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus dicintai dan dinikmati. Sedangkan kaya dapat menjadikan lupa, berbuat sombong dan durhaka. Perhatikan kemudian kelompok yang kedua yang dipelopori oleh Jabariyah. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan itu suatu bencana dan ujian. Kemiskinan dan kekayaan menurut mereka merupakan kehendak dan ketentuan Tuhan untuk menguji manusia. Jadi para perhatikan Jabariyah berpendapat bahwasanya kemiskinan itu merupakan sebuah kehendak Tuhan dan ketetapan. Jadi seorang manusia yang diberikan kemiskinan mereka harus dapat surviving, sehingga manusia yang diberikan kemiskinan pada kaum Jabariyah ini mereka sebaiknya bisa mengikuti ujian ini. Perhatikan kemudian kelompok yang ketiga yang mengajak berbuat kebajikan. Secara pribadi mereka berpendapat bahwa kemiskinan adalah merupakan ujian dan cobaan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan jalan menasihatinya. Mereka juga berpendapat bahwa bagi mereka yang kaya hendaknya berkorban dan membantu orang miskin. Kelompok keempat ini yaitu kapitalisme. Mereka memandang bahwa kemiskinan termasuk salah satu bahaya kehidupan. Orang-orang miskin harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri tanpa menjadi beban umat, negara dan hartawan. Nah, ini jahat ini kapitalisme. Kemudian kelompok kelima yaitu sosialisme darksisme. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan dan berusaha menyadarkan orang-orang miskin adalah hal yang tidak mungkin dicapai kecuali apabila para borjuis dan sumber-sumber penghasilan serta kekayaan mereka dimusnahkan. Semua kelompok di atas menurut Yusuf Al-Qaradawi sangat ditentang oleh Islam. Kemiskinan harus segera diselesaikan secara benar dan bukan suatu penentangan terhadap takdir dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Takdir bukanlah suatu yang mati tanpa adanya sebuah proses dan dinamika. Takdir bukan merupakan pengertian tertutup dan serba final, melainkan justru menentukan dinamika dan selalu terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Kemiskinan dan kekayaan sebagai sebuah fenomena bukanlah sebuah limit keabadian, akan tapi sebagai sebuah realitas sosial. Kemiskinan dan kekayaan selalu melihat peranan manusia sebagai makhluk yang berkreasi dengan segenap kemampuan berpikir dan kebebasan berkehendak. Jadi pada praktikan meskipun miskin kita harus tetap berusaha untuk menjadi seorang kaya. Pada praktikan kita langsung aja untuk kesimpulannya. Para praktikan terlalu lama kita kesimpulannya. Jadi pada praktikan problematika miskin dan kaya merupakan sebuah fenomena yang sebenarnya bukan hanya berdimensi ekonomi akan tapi juga berdimensi politik, kultural dan agama. Jadi para praktikan intinya kita harus tetap untuk berusaha karena memang kita tidak mengerti yang namanya sebuah takdir dan kita tidak tahu apapun tentang kodok. Intinya kita harus tetap berusaha meskipun sebenarnya semua itu sudah ditakdirkan, sudah ada ketentuannya dan kita wajib berusaha. Perhatikan. Nah, cukup sampai di situ saja pembahasan kali ini. Para perhatikan sekalian, kita sudah mencapai di akhir video kali ini. Para perhatikan sekalian, jadi semoga video kali ini bermanfaat dan bagi Anda yang tetap masih dalam keadaan kemiskinan, semoga kemiskinan Anda bisa barokah dan bisa menjadi seorang yang kaya. Perhatikan, karena kekayaan merupakan sebuah kelebihan dan kemiskinan juga merupakan kelebihan juga. Perhatikan, jadi tidak masalah karena ini merupakan pemahaman dari zuhud. Para perhatikan, jadi kalau ketika kita miskin kita harus tetap berusaha dan jangan menyerah. Oke para perhatikan, di finalin kali ini kita sudah selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur tentunya karena channel ini merupakan channel hiburan. Para perhatikan, subscribe jangan lupa, tetap pantau terus di channel kami, channel Sinawin.